Halo semuanya, kali ini aku mau jelasin nih salah satu kerajinan yang masih jarang ditemui atau masih jarang diproduksi ya oleh pengrajin saat ini, yaitu kerajinan selang pita. Nah, kita tahu ya kalau pita yang selama ini kita lihat yang bisa buat bungkus kado atau buat bungkus bingkisan itu ternyata bisa loh dibikin kreasi unik yang bernilai ekonomis. Dan ini salah satu produknya. Di sini ada yang ukuran besar 50 x 40 dan ukuran yang lebih kecil 40 x 25. Ini dalam sentimeter ya, teman-teman. Nah, untuk kerajinan sulam pita ini sendiri itu memerlukan sewa bangunan berukuran 3 x 2 meter dengan harga sewa setahun 3 juta. Dan peralatan yang digunakan itu cukup simple ya. Di sini ada midangan, jarum sulam pita, dan gunting. Lalu jika ditotal dari sewa tempat, lalu peralatan, ditambah modal kerja, maka nilai akhir investasi itu berjumlah Rp34.366. Lalu masuk ke biaya operasional. Di sini kita asumsikan bahwa kerajinan per unit yang besar itu akan dijual 100 unit per tahun dan kerajinan yang lebih kecil 100 unit juga per tahun dengan biaya tenaga kerja Rp500.000 dan inflasi 3% per tahun. Lalu di sini ada biaya personalnya juga, biaya tenaga kerja untuk 2 orang, jadi totalnya ada 1 juta. Lalu biaya bahan baku baik ukuran besar maupun kecil itu sama aja, cuma beda jumlahnya ya teman-teman. Lalu ada biaya pengemasan produk dan ada biaya pemasaran dan iklan. Di sini emang fokusnya ke Facebook karena segmen pasarnya di Facebook tuh banyak ibu-ibu, tapi juga selama ini banyak penjualan itu dari Facebook. Jadi total biaya operasional untuk tahun pertama itu Rp33.972. Lalu tahun kelima terakhir itu ada Rp38.235.785. Masuk ke rugi laba di sini. Pertumbuhan penjualan 10% per tahun. Lalu ada jumlah penjualan per tahunnya itu tadi udah dibahas ya. 100 unit baik besar kecil. Lalu ada harga per unitnya, yang besar itu Rp250.000, yang kecil Rp150.000. Maka total penerimaan di tahun pertama itu ada 40 juta. Maka di tahun pertama itu sudah laba sebesar 5 juta sekian, di tahun kedua laba 7 juta sekian, tahun ketiga 10 juta sekian, tahun keempat 14 juta, dan tahun kelima itu 17 juta sekian. Maka analisis kelayakannya di sini kita lihat ya, NPV-nya 31 juta sekian, itu hasilnya positif, maka ide bisnisnya itu layak diterima karena lebih dari 0. Maka dan lanjut IRR-nya itu 31%, itu kita terima juga karena IRR-nya itu lebih besar daripada tingkat bunga umumnya. Karena tingkat bunga umumnya itu 10%. PI-nya 2,81, maka ide bisnisnya diterima juga karena lebih dari sama dengan 1, dan payback periodnya di sini 3 tahun 124 hari. Oke, sekian teman-teman pemaparan dari saya. Terima kasih semuanya.